Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan serta para pengikutnya termasuk kita. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang muslim, belajar Al-Quran adalah kewajiban, bahkan seharusnya menjadi kebutuhan. Tanpa mempelajarinya, kita tidak akan bisa memahami dan melaksanakan seluruh kandungan yang ada di dalamnya, padahal Al-Quran adalah pedoman hidup setiap muslim. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan dengan logika saja, tetapi harus mengacu pada dalil sahih dan sejalan dengan manhaj salafus salih. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Apalagi, setiap muslim sebenarnya sangat dianjurkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran karena memiliki banyak keutamaan. Al-Quran menyatakan bahwa orang yang tidak mau mempelajari tafsir akan terkunci hatinya, sementara hadis Rasul menyebutkan orang yang terbaik adalah mereka yang mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, menurut tafsir ringkas dari Kementerian Agama Republik Indonesia, saya akan membacakan tafsir ringkas dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-46, sampai dengan ayat ke-50, sebagai berikut. Pada ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan hanya kepadanya mereka kembali. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-46 ini adalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan penuh sabar, dengan memelihara keteguhan hati dan menjaga ketabahan, serta menahan diri dari godaan dalam menghadapi hal-hal yang berat, dan juga dengan melaksanakan sholat. Dan sholat itu sungguh amat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dan tunduk hatinya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Pada ayat ke-47. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Yang artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini, pada masa itu. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-47 ini adalah, pada ayat ini, Allah kembali mengingatkan Bani Israel tentang nikmatnya agar lebih mendorong mereka untuk bersyukur. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan nenek moyang kamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini yang memiliki peradaban maju seperti bangsa Mesir atau penduduk Palestina pada masa itu. Allah memanggil mereka dengan panggilan, Bani Israel, untuk mengingatkan bahwa pada masa nenek moyang merekalah terdapat kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada bangsa ini. Allah mengingatkan mereka agar mensyukuri nikmat itu antara lain dengan mempercayai datangnya Nabi yang telah diberitakan di dalam kitab sucinya. Pada ayat ke-48. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. Yang artinya, takutlah kamu pada suatu hari, kiamat, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun, syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-48 ini adalah, dan takutlah kamu serta jagalah dirimu dari kesulitan pada hari kiamat, ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Jangan kamu menduga bahwa orang tua, betapapun terhormat dan taatnya dia kepada Allah, berkesempatan untuk membela atau memberi syafaat,
sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Syafaat, dalam bahasa Arab, syafa'ah, secara harfiah berarti genap, atau syaf, lawan dari ganjil, atau witir. Orang yang meminta syafaat menggenapkan dirinya dengan orang lain, meminta pertolongan, untuk memperoleh sesuatu, sehingga ia tidak lagi sendiri, ganjil, di dalam pengharapan itu. Ayat ini memberikan kesan bahwa orang-orang Yahudi tidak mensyukuri nikmat Allah. Pada ayat ini Allah mengingatkan mereka agar takut kepada siksaan Allah pada hari kiamat. Pada hari itu, tidak ada syafaat yang dapat menolong mereka, dan tidak ada tebusan apapun yang dapat menggantikan siksaan Allah yang ditimpakan kepada mereka. Syafaat ialah pertolongan yang, antara lain, diberikan oleh malaikat, para nabi, atau orang-orang mukmin pilihan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meringankan azab seseorang atau bebannya di akhirat. Pada ayat ke-49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Yang artinya, ingatlah, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian terdapat cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-49 ini adalah: di ayat-ayat yang lalu, Allah mengingatkan Bani Israel tentang anugerah yang mereka terima yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Ayat berikut mengingatkan mereka tentang penyelamatan dari malapetaka yang akan menimpa. Dan ingatlah peristiwa ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, penguasa Mesir. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, yakni mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada peristiwa yang demikian itu merupakan cobaan dan ujian yang sangat besar dari Tuhanmu. Firaun adalah gelar bagi raja-raja Mesir kuno. Menurut sebagian ahli sejarah, Firaun pada masa Nabi Musa alaihissalam adalah Merneptah pada tahun 1232 sebelum Masehi sampai tahun 1224 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Ramses II. Pada ayat ke-50. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Yang artinya, ingatlah, ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikannya. Tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-50 ini adalah: penyelamatan lain adalah terbelahnya Laut Merah, dahulu Laut Kulzum. Dan ingatlah ketika kami membelah Laut Merah untukmu, wahai Bani Israel yang ketika itu bersama Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju Sinai. Ketika rombongan kamu sampai di tepi Laut Merah, Allah memberi perintah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga laut itu pun terbelah. Dengan demikian, kamu, wahai Bani Israel, bersama Nabi Musa dapat melewati laut, sehingga kamu dapat kami selamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentara-tentaranya. Akan tetapi, ketika Fir'aun dan tentara-tentaranya masuk ke dalam laut yang terbelah itu, air laut kemudian bertemu kembali, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sehingga mereka semua mati tenggelam, sedang kamu, wahai Bani Israel, menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala kamu sendiri. Sementara itu, mayat Fir'aun diselamatkan agar menjadi pelajaran bagi generasi sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa dengan memberinya jalan untuk dilintasi melalui tersibaknya laut. Belum ada penjelasan ilmiah tentang mekanismenya. Bisa jadi, Nabi Musa dan kaumnya menyeberang melintasi celah teluk yang sempit tepat saat laut surut maksimum akibat purnama atau bulan baru sehingga memunculkan daratan untuk dilintasi. Sekitar 6 jam kemudian, rombongan Fir'aun mengejar. Saat di tengah, air laut mulai pasang dan menenggelamkan mereka semua.
Semoga penjelasan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat ke-46 sampai dengan ke-50 ini bisa menambah pengetahuan bagi kita semua dalam mempelajari dan memahami tentang arti dan kandungan ayat Al-Quran. Khususnya menyangkut ayat-ayat yang kita tidak pahami dan samar artinya, sehingga makna-maknanya dapat kita pahami secara penuh dan menyeluruh. Sampai bertemu kembali di channel Kebenaran Al-Quran untuk membacakan tafsir ringkas surah Al-Baqarah pada ayat-ayat selanjutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.